Tutankhamun, nama itu seolah menyihir dunia. Ketika makam Raja Tutankhamun dibuka pada November 1922, dunia langsung tertunduk di bawah mantranya. Penemuan makam Raja Tut yang hampir tidak pernah tersentuh lebih dari 3000 tahun ini merupakan penemuan arkeologi terbesar sepanjang masa. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak barang-barang berharga di dalamnya. That day, November 4, 1922, was very important day in the field of archaeology. It is the first time, actually, that a major tomb to be discovered completely. Hingga kini, temuan itu jelas masih menyihir khalayak global pada abad ke-21. Penggalian itu membuat dunia terpesona oleh harta karun yang luar biasa. Patung-patung emas dan perhiasan yang sangat indah, kotak-kotak dan perahu yang dihiasi, dan kereta yang dibongkar. Namun, di balik penemuan itu terdapat kutukan. Isu soal kutukan mumi Raja Fir'aun di masa Mesir kuno muncul imbas dari kematian donatur penggali bernama George Heber yang bergelar Lord Carnarvon. Tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Juga arkeolog yang turut andil dalam penggalian makam Raja Tutankhamun tersebut. Sekarang cerita yang bergulir bukan soal penemuan makam Raja Fir'aun yang bergelimang harta, tetapi juga sisi mistis yang terjadi. Serangkaian kematian, luka-luka, penyakit, dan kesialan menimpa sejumlah orang yang memasuki makam atau terlibat dalam pembukaan makam sang Fir'aun. Orang-orang kemudian percaya bahwa makam itu memang terkutuk, sebagaimana tertulis yang menyeramkan. Kematian akan datang dengan cepat bagi mereka yang mengganggu kedamaian sang raja. Kutukan itu seakan terus bergulir, bahkan beberapa dekade kemudian. Very unique man, because he was so patient and he was sure that he's going to discover the tomb. We have to give him a credit because of that. Even when Lord Carnarvon did not want to give him money to continue, he was going to do this from his own. But Lord Carnarvon told him, I will give you the last season. About his work in the tomb after the discovery was very important, that he recorded everything in a very scientific way, carefully, scientifically. His explanation and recording was really wonderful. Para ahli berusaha memecahkan arti tulisan yang bernada kutukan tersebut. Bahwa orang Mesir kuno memang punya kebiasaan untuk menuliskan kalimat ancaman yang bernada kutukan di dinding dan di pintu makam mereka. Fungsi awalnya ialah untuk mengusir penjarah dan perusak makam, karena biasanya jenazah dikubur bersama benda berharga. Beberapa ahli yang mencari penjelasan ilmiah mengatakan bahwa kematian Carnarvon mungkin disebabkan racun di dalam makam Tut. Beberapa mumi kuno terbukti membawa spesies jamur yang beracun. Dinding makam juga mungkin ditutupi oleh bakteri yang menyerang sistem pernafasan. Studi ilmiah tentang makam Mesir kuno yang baru dibuka memang menemukan bakteri. Bakteri itu dapat menyebabkan reaksi alergi mulai dari kongesti hingga pendarahan pada paru-paru. Studi ini juga mencatat bahwa peran kelelawar menghuni banyak kuburan. Kotorannya membawa jamur yang dapat menyebabkan histoplasmosis, penyakit pernafasan mirip influenza. Sampel udara yang diambil dari dalam sarkofagus juga menunjukkan adanya tingkat gas amonia, formaldehida, dan hidrogen sulfida yang tinggi. Dalam konsentrasi yang kuat dapat menyebabkan rasa terbakar di mata dan hidung.
Gejala mirip pneumonia dan dalam kasus yang sangat ekstrim dapat mengakibatkan kematian. They found a series of 16 stairs. The stairs we went down, they're metal stairs on top of these now to protect them. And they got to the bottom of the stairs and there was a door covered with, it was blocked up and sealed. Teori lain paling menarik, ada kemungkinan besar orang Mesir purba telah memanfaatkan radiasi atom untuk melindungi tempat-tempat suci mereka. Lantai pemakaman mungkin telah dilapisi dengan uranium, atau kuburan itu sengaja ditutupi dengan batu radioaktif. Batu karang yang mengandung emas dan uranium merupakan hasil tambang di Mesir kala itu. Radiasi yang dipancarkan sanggup membunuh seseorang. And the priest will say, I open your mouth, then you can drink and eat. I open your nose, then you can smell. I open your eyes, then you can see. And he will go with... Jadi, apakah benar makam penguasa Mesir itu benar-benar terkutuk? Apakah roh Tutankhamun terus hidup melindungi makamnya sebagaimana dipercaya banyak orang? Hingga kini, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi misteri. Bagaimana menurut Anda? Apakah demikian? Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bisa menambah wawasan sejarah yang masih ada dalam perdebatan. Banyak fakta sejarah yang menarik dan masih belum bisa dipecahkan. Dukung selalu channel ini agar terus berkembang dengan mensubscribe dan men-share ke media lain agar saling berbagi pengetahuan.